Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyanto. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arumi semakin ketakutan. Langkahnya mulai gemetar akibat penampakan sosok kuntilanak di dahan pohon yang semakin lama semakin banyak terlihat, dan suasana menjadi semakin menakutkan dikala kumandang azan telah berhenti. Arumi menghentikan langkah kakinya. Nafasnya menderu tak beraturan. Matanya liar menatap sekitar. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di tempat ini. Bahkan ia tidak mengenali di mana ia sekarang berada. Saat itu, timbullah rasa penyesalan telah pergi dari rumah. Seketika, air mata Arumi keluar dengan sendirinya. Arumi hanya menundukkan kepalanya karena tak sanggup untuk melihat sosok kuntilanak yang tengah bertengger tepat di atas kepalanya. Ini apaan? Dengan tangan yang gemetar, Arumi menyentuh bagian paha sebelah kanannya. Ada darah segar yang mengalir melewati celah-celah kaki dan terus menetes hingga jatuh ke tanah. Jantung Arumi berdetak semakin cepat dan tubuh yang hampir kehabisan tenaga. Ini darah apaan? Apa yang telah mereka perbuat padaku? Teriak Arumi dalam hati. Hei wanita jalang, di mana kau? Teriak Pak Rohmat kembali terdengar dari arah belakang. Setelah mendengar suara Pak Rohmat, Arumi kembali berlari tak tentu arah. Ia masih berharap ada seseorang yang ia temui di sekitar hutan ini. Suara cekikikan dari sosok kuntilanak mengiringi pelarian Arumi di hutan yang gelap tanpa sinar rembulan. Tiba-tiba saja, brak! Arumi terjatuh. Sakit. Ayah, ibu, tolong Arumi. Arumi mencoba bangkit kembali. Darah yang berasal dari pangkal paha milik Arumi terus mengalir melewati kedua belah kakinya. Pandangan matanya mulai terlihat kabur karena darah yang keluar begitu banyak. Arumi terus berusaha berdiri. Kedua belah tangannya terbelalak ketika melihat tangan-tangan yang keluar dari dalam tanah. Arumi berusaha menjauh dari tangan-tangan tersebut, tapi hal itu sulit ia lakukan. Arumi merangkak dan menendang-nendang untuk dapat lepas dari cengkraman tangan-tangan berkuku yang sangat tajam dan penuh luka. Sosok kuntilanak yang sedari tadi melihat Arumi kembali tertawa, seperti ia tahu kesulitan yang dialami oleh Arumi. Tangan-tangan berkuku tajam telah berhasil menggapai tubuh Arumi dan mencengkramnya dengan sangat erat. Arumi mencari sesuatu yang dapat ia gunakan untuk dapat terlepas dari sosok tangan-tangan berkuku tajam. Kedua tangannya meraba dan krak! Arumi menghujamkan tangan-tangan tersebut menggunakan batu yang ia temukan tergeletak di tanah. Seketika cengkraman itu terlepas. Arumi merangkak dan kembali berdiri, kemudian berlari masuk ke dalam hutan. Arumi sangat ketakutan. Nafasnya hampir habis akibat peristiwa yang tengah ia alami saat itu. Dari kegelapan malam, tepat di ujung sana, ia melihat sosok laki-laki tengah berdiri di sebuah pohon. Tapi ia tak tahu siapa sosok laki-laki tersebut. Dengan sangat hati-hati, Arumi terus berlari menuju sosok hitam tersebut. Ia sangat berharap
sosok hitam tersebut bisa menolongnya dan membawanya keluar dari tempat ini. Dengan nafas yang hampir habis, sosok tersebut semakin jelas terlihat dan benar saja Arumi melihat sosok laki-laki yang tengah berdiri di ujung sana. "Pak, tolong saya, Pak," teriak Arumi dengan tubuh yang makin gemetar. Arumi mempercepat langkahnya. Darah terus mengalir tanpa henti pada kedua belah kakinya. Perih yang sangat amat ia rasakan malam itu. Suara kuntilanak semakin sering terdengar dan menggema di sekitar hutan. Langkah kakinya semakin terhenti di saat sosok kuntilanak yang menggelantung di atas pohon tiba-tiba merangkak turun dengan posisi kepala berada di bawah dan kakinya di atas. Tangan dan kakinya membentang memeluk batang pohon yang cukup besar. Kuku-kukunya yang tajam menancap pada batang pohon dan mulai turun dengan perlahan. Arumi ketakutan. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada yang bisa ia lihat malam itu. "Ya Tuhan, aku harus kemana?" gumam Arumi dalam hati. Dengan sangat terpaksa, Arumi memberanikan diri melawan sosok kuntilanak yang kini telah beranjak turun dan hampir menyentuh tanah. Arumi menarik nafas berulang kali dan mulai melangkahkan kakinya dengan cepat melewati sosok kuntilanak tersebut. Mata Arumi terpejam di saat sosok kuntilanak hampir berada di atas kepalanya. Brak! Tiba-tiba saja Arumi berhenti. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Suara jantung Arumi terdengar sangat keras, memecah kemistisan hutan tersebut. Sepertinya ketakutan telah sepenuhnya menguasai pikirannya. Tubuhnya semakin gemetar di saat Arumi mencium bau busuk tepat di hadapannya. Baunya sangat menyengat dan menusuk ke dalam lubang hidung. Perlahan kedua belah mata Arumi terbuka dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki saat ini. Seketika matanya terbelalak melihat sosok kuntilanak yang menggelantung dengan posisi kepala persis berada di hadapannya. Tubuhnya tak sanggup lagi untuk berdiri dan seketika Arumi berjalan mundur dengan sendirinya lalu jatuh terduduk. Wajahnya terus memperhatikan sosok kuntilanak tersebut. Sosok ini menatap tajam ke arah Arumi. Wajahnya hancur dengan luka hampir memenuhi bagian wajahnya dan mengeluarkan darah. Darah yang berwarna merah kehitaman mengalir melewati sela-sela gigi yang terbuka semakin lebar. Bola matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Rambut yang panjang menjuntai ke bawah hingga dapat menyentuh tanah. Krek, krek. Suara tulang yang patah terdengar dari sosok kuntilanak tersebut yang menggerakkan tangan kirinya. Arumi seperti terkena hipnotis. Pandangan matanya tak bisa terlepas dari sosok tersebut. Trap. Suara kuku yang tertancap. Seketika saja darah menyebur dan hampir mengenai Arumi yang sedang duduk di tanah. Detak jantung Arumi semakin terdengar ketika sosok kuntilanak tersebut mulai mencongkel salah satu matanya hingga dibiarkan menggelinding ke tanah, diiringi dengan galak tawa yang menggema di sekitar hutan tersebut. Kedua belah mata Arumi terfokus pada bola mata yang menggelinding dan berhenti tepat di hadapannya. Kemudian bergerak melihat ke arah seperti berkata, "Larilah!" Teriak Arumi histeris dan menggema di sekitar hutan yang sunyi. Ketakutan semakin tak terkendali. Arumi mencoba bangkit, kemudian berlari memutar dan berharap bisa melewati sosok kuntilanak yang amat menyeramkan. Brak! Terdengar sesuatu dari arah belakang.
Dengan terus berlari, Arumi menengok ke arah belakang. Sosok kuntilanak yang tadi menggelantung di atas pohon kini melompat dan menjilat darah yang berceceran di tanah. Arumi menghentikan langkah kakinya. Kedua belah matanya melihat bercak darah yang berada di tanah. Betapa terkejutnya Arumi setelah tahu bercak darah tersebut berasal dari kemaluan yang sedari tadi mengalir melewati kedua belah kakinya. Jangan ikuti aku mohon, ungkap Arumi terbata-bata dengan tubuh yang semakin gemetar. Sosok kuntilanak tersebut menjilati darah yang berada di tanah hingga tak tersisa. Dan setelah itu, sosok tersebut mulai bergerak ke arah Arumi karena sosok tersebut telah mengetahui dari mana darah segar itu berasal. Jantung Arumi kembali terpompa lebih cepat dari sebelumnya. Di saat ia mengetahui sosok tersebut akan mengejar dirinya, tak pakai pikir panjang, Arumi kembali melangkahkan kakinya lebih cepat dan sosok tersebut mengejarnya dengan cara merangkak. Dengan nafas keluar masuk melalui mulut serta lubang hidung, rasa lelah yang sangat dirasakan Arumi, tapi ia harus terus berlari menjauhi sosok kuntilanak yang terus merangkak. Berkali-kali Arumi terjatuh. Sosok tersebut tertawa cekikikan dan membuat suasana semakin menyeramkan. Kemudian Arumi mencoba bangkit kembali dan terus berlari menghindari sosok tersebut. Di depan sana terlihat kabut tipis mulai menyelimuti sisi hutan, dan dengan perlahan jarak pandang mulai berkurang. Sesekali Arumi menengok ke arah belakang. Sosok tersebut masih mengikutinya. Tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Arumi tak menghentikan langkah kakinya. Ia terus saja berlari tak tentu arah. Tubuh Arumi telah seluruhnya basah terkena air hujan. Begitu juga dengan bercak darah yang menetes ke tanah. Kini bercak darah sudah tidak ada lagi karena tersapu oleh air hujan yang mengalir dengan deras. Tiba-tiba saja langkah Arumi terhenti. Tangan kirinya meraih pepohonan. Tubuhnya menunduk menghadap ke tanah. Arumi menghela nafasnya dalam-dalam dan mencoba mengusir ketakutan yang sedari tadi menghantui dirinya. Hujan lebat terus turun membasahi seisi hutan tersebut. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang bergerak cepat dan tiba-tiba saja berhenti. Tapi Arumi tak bisa melihat sosok tersebut karena kabut tebal yang menutupi jarak pandangnya. Satu hembusan nafas yang cukup panjang keluar dari mulut Arumi. Kaki kanannya kembali bergerak dan memutuskan untuk melanjutkan pelariannya di hutan yang telah diguyur hujan deras serta kabut yang semakin tebal. Kabut tebal semakin menutupi jarak pandang Arumi. Hujan tak henti-hentinya turun dengan sangat deras. Langkah kakinya mulai lambat dan ia berhenti sejenak untuk mengenali hutan tersebut. Dari kejauhan, Arumi melihat sosok laki-laki yang tadi ia lihat dan masih berdiri di sana. Srek, srek. Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang, tapi Arumi tidak menemukan siapapun di sana. Tanpa pikir panjang, Arumi segera berlari menjauhi suara jejak kaki tersebut dan mendekati sosok laki-laki yang sedang berdiri jauh di depan sana. Mendengar tawa tersebut, Arumi menengok ke arah belakang. Jantungnya kembali terpompa 2 kali lebih cepat. Tiba-tiba saja sosok kuntilanak telah berada tepat di belakangnya dan tengah merangkak. Arumi tidak menyangka jika sosok kuntilanak tersebut telah berhasil menemukannya kembali. Arumi menghela nafas berkali-kali dengan wajah ketakutan dan memutuskan untuk kembali berlari. Kuntilanak tersebut mengejar dengan cara merangkak, dan tulang-tulang yang patah terdengar di saat sosok kuntilanak itu berlari semakin dekat ke arah Arumi. Tak henti-hentinya Arumi teriak ketakutan, tapi tak ada seorang pun yang mendengar teriakan Arumi.
Sesekali Arumi menengok ke belakang dan sosok tersebut masih mengejar dengan menembus kabut yang semakin tebal. Jarak pandang Arumi hanya beberapa meter saja. Kedua tangannya digunakan untuk menyibak kabut yang menutupi jarak pandangnya. Arumi terus berlari tak tentu arah. Di dalam hatinya, ia hanya ingin menjauh dari sosok kuntilanak yang menyeramkan itu. Dari kejauhan yang tertutupi oleh kabut, Arumi kembali melihat sosok laki-laki yang tadi ia lihat. Segera, Arumi berlari ke arah sosok laki-laki tersebut dan teriak memanggil-manggilnya. Tapi sangat mustahil sosok tersebut bisa mendengarnya dengan suara curah hujan yang amat deras malam itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Arumi terus berlari ke arah sosok laki-laki tersebut dan berharap sosok laki-laki ini bisa membantunya untuk dapat keluar dari tempat terkutuk ini. Tinggal beberapa meter saja, Arumi hampir mendekati sosok laki-laki tersebut. Dan tiba-tiba saja Arumi terjatuh karena kehabisan tenaga, tepat di hadapan sosok laki-laki yang ia lihat dan tertutup oleh kabut. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Arumi merintih menahan sakit kepada kemaluannya. Pak, tolong saya, Pak, ucap Arumi. Kemudian mendongakkan kepalanya ke arah laki-laki tersebut. Apa kamu sudah lelah lari, anak manis? Seketika, tubuh Arumi gemetar mendengar ucapan laki-laki tersebut. Jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Wajahnya pucat dengan keringat yang keluar melalui celah-celah kulitnya yang sangat kotor. Akibat hujan yang sangat deras, air matanya menetes dengan sendirinya. Ia mengenali suara tersebut. Sosok laki-laki yang tengah berdiri di hadapan Arumi saat ini adalah Pak Rohmat. Dengan raut wajah yang bahagia karena telah berhasil membuat Arumi mendatanginya. Seketika, Arumi teringat sosok kuntilanak yang tadi mengejarnya. Kini sudah tak ada lagi di belakang tubuhnya. Dan baru saja ia sadari, justru kuntilanak tersebut sengaja membawanya untuk menemui Pak Rohmat. Dan Arumi kembali terjebak dalam permainan busuk Pak Rohmat. Ampuni saya, Pak. Tolong, lepaskan saya. Tolong, Pak. Tolong. Arumi ingin pulang, ungkap Arumi memelas pada Pak Rohmat. Baiklah, Bapak akan melepaskanmu, tapi dengan satu syarat. Apa yang Bapak inginkan? Tolong lepaskan Arumi. Mudah saja, kamu harus menghisap ini. Tangan Pak Rohmat menunjuk ke arah kemaluan yang bersembunyi di balik kain sarung yang ia kenakan. Arumi seperti tersambar petir setelah mendengar permintaan Pak Rohmat. Arumi menelan ludah berkali-kali. Jangankan melakukannya, untuk membayangkannya saja sudah menjijikkan baginya. Baik, Pak. Tapi setelah ini tolong lepaskan Arum. Arumi berbicara dengan gemetar dan dengan keraguan. Bapak berjanji, sayang. Cepat, hisap punya Bapak. Pak Rohmat segera membuka kain sarung dan menyodorkan miliknya dengan wajah penuh kemenangan. Dengan perlahan Arumi membenarkan posisinya. Kini tubuh Arumi bertumbuh pada kedua lututnya. Pak Rohmat tersenyum puas. Ia mendekatkan miliknya ke wajah Arumi. Buka mulutmu, sayang, ucap Pak Rohmat sambil membelai rambut Arumi dengan penuh kelembutan. Dengan penuh keraguan, Arumi membuka mulutnya perlahan. Air matanya menetes dari celah-celah mata yang tertutup. Saat ini Arumi merasakan milik Pak Rohmat telah berada di ujung bibirnya. Arumi hampir muntah membayangkan bentuk serta rasa jijik menyelimuti pikirannya. Tak usah buru-buru, anak manis. Hisaplah dengan perlahan.
ucap Pak Rohmat sambil membelai rambut Arumi. Terus, sayang, benar itu, ungkap Pak Rohmat dengan desahan penuh kenikmatan yang keluar dari bibirnya. Terlihat Arumi tengah memaju mundurkan kepalanya dengan mulut yang tersumpal kemaluan milik Pak Rohmat. Menandakan kenikmatan yang dilakukan Arumi membuat Pak Rohmat semakin bernafsu, dan kini pinggulnya ikut bergerak maju mundur mengikuti pergerakan Arumi yang sedang menghisap batang kejantanannya dengan perlahan. Arumi mengikuti apa kata yang diperintahkan Pak Rohmat. Ia menghisap kemaluan milik Pak Rohmat perlahan demi perlahan, dengan air mata yang terus menetes membasahi kedua belah pipinya. Tiba-tiba saja, trak! Bangsat, apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Teriak Pak Rohmat kesakitan. Arumi menggigit batang kemaluan milik Pak Rohmat dengan sangat keras. Arumi memang sengaja menuruti permintaan Pak Rohmat agar ia bisa melakukan hal tersebut. Dan ini adalah cara satu-satunya untuk dapat terlepas dari cengkeraman Pak Rohmat yang bertubuh lebih besar darinya. Plak, plak. Pak Rohmat menampar serta menjambak rambut Arumi. Lepaskan, lepaskan, sakit, teriak Pak Rohmat kesakitan dengan terus berusaha untuk dapat terlepas dari gigitan Arumi. Arumi terus menggigit batang kemaluan milik Pak Rohmat dengan sangat kuat. Plak, plak. Tamparan keras mendarat ke wajah Arumi berkali-kali. Lepaskan kataku, lepaskan. Satu hantaman keras mendarat pada mata sebelah kanan milik Arumi. Dan akhirnya Arumi melepaskan gigitannya kemudian berlari menjauhi Pak Rohmat yang saat ini telah terkapar menahan sakit. Pak Rohmat menggelepar-gelepar di tanah menahan sakit. Kedua tangannya memegang kemaluan miliknya yang baru saja terkena gigitan Arumi. Pak Rohmat coba mendekatkan dirinya sendiri dan melihat keadaan kejantanannya yang ia miliki. Dasar wanita jalang! Untung saja tidak putus, gerutu Pak Rohmat sambil memegangi kemaluannya. Pak Rohmat masih saja tergeletak di tanah dengan tubuh gemetar menahan sakit. Berkali-kali ia menggerutu akibat ulah yang dilakukan Arumi terhadapnya. Wajah Pak Rohmat terlihat sangat marah dan sepertinya Pak Rohmat tak akan melepaskan Arumi dengan mudah. Keadaan Pak Rohmat sudah membaik dan ia kembali bangkit. Kain sarung diikatkan kembali dan Pak Rohmat segera berlari mengejar Arumi dengan langkah yang terseok-seok. Awas saja jika nanti tertangkap, akan kuperkosa sampai kau memohon ampun, ungkap Pak Rohmat dengan wajah yang sangat marah. Arumi terus berlari sambil menepuk-nepuk bibirnya. Ia masih membayangkan telah melakukan hal yang sangat menjijikan, dengan air mata yang terus mengalir dari kedua belah mata dan membasahi pipinya. Entah mengapa Pak Rohmat begitu tega melakukan perbuatan keji terhadap Arumi. Dengan rasa kesedihan yang amat mendalam, langkah Arumi mulai melambat dan seketika pandangan matanya berkunang-kunang. Tubuh Arumi terhempas ke tanah. Tak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Arumi telah putus asa. Tapi dalam hati kecilnya, ia tak mau harus bernasib seperti ini. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Arumi kembali bangkit dengan berusaha susah payah dan kembali berjalan dengan langkah kaki yang terseok-seok. Kabut tipis perlahan bergulung dan kini semakin tebal. Jarak pandangnya mulai terganggu. Tubuhnya terhanyut ketika kabut mulai bergulung terbawa angin dan menerpa tubuh yang ringkih.
Di depan sana, Arumi melihat sumur timba. Ia kembali berjalan mendekati ke arah sumur tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat banyak kembang 7 rupa yang ditaruh pada wadah yang terbuat dari tanah liat dengan gayung yang terbuat dari batok kelapa. Tempat apa ini? Mengapa banyak sekali kembang 7 rupa? Ungkap Arumi dengan perasaan heran dan juga ketakutan dalam dirinya. Arumi benar-benar tak mengenali tempat itu, dan Arumi sama sekali tidak mengingat apapun. Ini akibat ilmu lali jiwo yang dimiliki Ki Jalal dan tengah menguasai dirinya. Arumi sudah sangat kelelahan kali ini. Kedua kakinya tak sanggup lagi untuk melanjutkan pelariannya. Seketika tubuhnya kembali ambruk dan bersandar pada dinding sumur timba yang ada di tengah-tengah hutan tersebut. Arumi menatap kosong ke arah hutan yang gelap dan tertutupi oleh kabut yang terus bergulung. Dadanya membusung menahan sesak akibat berlari dengan ketakutan. Arumi benar-benar tidak berdaya kali ini, dan ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Arumi tetap duduk bersandar pada dinding sumur. Di depan sana, ia melihat bayangan laki-laki yang tengah berjalan mendekati ke arahnya. Jantung Arumi kembali berdetak kencang. Nafasnya memburu dan ketakutan seketika memeluk tubuhnya kembali. Arumi mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya benar-benar sudah kehabisan tenaga. Dengan menggunakan kedua belah tangannya, ia mengais ke arah tepian dinding sumur dan dibantu dengan kedua belah kakinya yang sudah gemetar. Brak! Arumi kembali terjatuh. Mau lari kemana, cantik? Ucap Pak Rohmat terengah-engah. Arumi merangkak mundur. Dengan pandangan matanya menghadap Pak Rohmat. Tangannya kembali mengais tepian dinding sumur dan kembali mencoba untuk bangkit. Tiba-tiba, plak! Satu tamparan keras mendarat tepat di wajah Arumi, dan Arumi kembali terjatuh. Namun sepertinya ia tidak mudah menyerah dan mencobanya sekali lagi. Kini tubuhnya berdiri dengan bertumpu pada kedua belah kakinya yang masih saja gemetar. Tolong, lepaskan Arum, Pak. Arum hanya ingin pulang. Arum mohon lepaskan Arum. Arumi memelas dan memohon ampun dengan berlinang air mata. Aku akan melepaskanmu, anak manis. Tapi kamu harus memuaskan aku terlebih dahulu, ungkap Pak Rohmat sambil mendekatkan wajahnya pada Arumi. Mata Arumi berbinar, mulutnya terlihat gemetaran. Dan cuy, lebih baik aku mati daripada harus melayani orang seperti kau. Arumi meludahi wajah Pak Rohmat dengan berbicara berbisik dan menahan amarahnya. Dasar wanita jalang! Plak! Pak Rohmat teriak dan kembali menampar wajah Arumi hingga ia terjatuh dan tubuhnya menghantam tepian sumur. Kini Arumi membungkuk membelakangi Pak Rohmat akibat tamparan keras yang dilakukan terhadapnya. Kedua tangannya gemetar menahan tubuhnya yang sudah tak berdaya. Wajah Arumi kini menghadap ke arah sumur timba yang dalam. Kain yang menutupi tubuh Arumi ditarik oleh Pak Rohmat. Dengan cepat Pak Rohmat membuka kain sarung yang melilit di tubuhnya dan segera membekap tubuh Arumi yang sudah tak berdaya. Pak Rohmat mulai mencumbu Arumi dari arah belakang dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya. Arumi mencoba untuk berontak, tapi ia sudah tidak memiliki tenaga dan hanya bisa pasrah menerima perlakuan bejat Pak Rohmat. Kini Arumi tengah digagahi secara paksa oleh Pak Rohmat. Tubuh Arumi kini berubah posisi menghadap Pak Rohmat, dan kemudian Pak Rohmat kembali menghujamkan tubuh Arumi dengan sangat kasar. Terdengar suara desahan dari mulut Pak Rohmat.
dan gerakan semakin lama semakin cepat. "Aku akan menuntut balas," ucap Arumi penuh dendam. Tubuh Arumi semakin lemah dan sampai akhirnya Arumi telah kehilangan nyawanya bersama dengan hantaman keras dan juga desahan panjang yang keluar dari mulut Pak Rohmat. Wajah Arumi seketika berubah pucat. Kedua belah matanya melotot dengan mengeluarkan air mata dan terus menatap tajam ke arah Pak Rohmat yang kini tengah mencapai klimaks. Suara gemuruh terdengar dari atap langit. Kilatan petir menyambar dan saling bersahutan. Hujan yang disertai angin semakin deras membasahi sekitar hutan tersebut. Sepertinya alam juga ikut menangis menyaksikan kematian Arumi yang sangat mengenaskan. Pak Rohmat tetap berdiri sambil memegang kejantanannya yang terbalut-belut yang baru saja keluar. Tubuh Arumi dibiarkan saja tergeletak di tanah. Di saat Pak Rohmat ingin menutup tubuh Arumi, tiba-tiba hasratnya kembali muncul dan akhirnya tubuh Arumi yang sudah tak bernyawa kembali digagahi oleh Pak Rohmat dengan penuh nafsu. Entah iblis apa yang tengah merasuki Pak Rohmat hingga tega melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan orang yang ia kenal dan sudah tak bernyawa lagi. Rengan panjang kembali terdengar dari mulut Pak Rohmat. Pak Rohmat telah kelelahan dan membaringkan diri di atas tubuh Arumi. Keringat bercampur peluh dan terbasuh oleh air hujan yang membasahi tempat terkutuk ini. Gumpalan awan hitam berada persis tepat di atas kepala Pak Rohmat yang tengah berbaring. Sumur timba menjadi saksi bisu akibat perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Pak Rohmat terhadap seorang gadis polos yang bernama Arumi, hingga ia meregang nyawa dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah itu Pak Rohmat berdiri dan kembali mengikat kain sarung yang tadi sempat ia lempar ke tanah. Pak Rohmat tersenyum puas karena telah mendapatkan apa yang diinginkannya, meski harus ada korban demi melancarkan hasrat bejatnya. Tubuh Arumi dibiarkan begitu saja oleh Pak Rohmat dengan keadaan telanjang bulat. Langit yang berselimut awan hitam mulai terlihat kilatan-kilatan petir dari atap langit dan menimbulkan cahaya kegelapan. Seketika, wajah Arumi terlihat jelas akibat cahaya dari kilatan petir dan membuat tubuh Pak Rohmat gemetar. Wajahnya yang pucat dengan kelopak mata yang melotot seakan-akan jenazah Arumi tengah berbicara dengan Pak Rohmat. "Kau akan membayar semua ini." Seketika langit bergerumu, suara petir menggelegar dan menggema di dalam hutan tersebut. Hujan yang turun semakin deras menambah keadaan di dalam hutan tersebut menjadi sangat mencekam. Pak Rohmat yang sangat tadi terlihat gagah dengan senyuman kemenangan kini berubah menjadi sangat ketakutan, seperti alam sedang mengutuk perbuatan terhadap Arumi. Dengan wajah yang sangat terlihat sangat panik, Pak Rohmat memutuskan untuk memberitahu kejadian ini kepada Ki Jalal. Pak Rohmat segera berlari dan pergi meninggalkan jasad Arumi tergeletak persis di samping sumur timba. Ia mulai memasuki hutan yang sangat amat gelap tanpa sinar rembulan. Angin bertiup semakin kencang, membuat kabut bergulung menerpa tubuhnya dan hampir membuat Pak Rohmat terjatuh. Pak Rohmat merasa jika dirinya tengah diikuti oleh seseorang, tapi ia tidak melihat siapapun berada di dalam hutan ini kecuali dirinya. Tempat praktek Ki Jalal masih cukup jauh dari sumur timba. Akhirnya, Pak Rohmat memutuskan untuk memotong jalan melewati vegetasi hutan bambu dan juga sungai yang terkenal angker di desa tersebut. Baru saja Pak Rohmat memasuki wilayah hutan bambu, seketika saja langkah kakinya terhenti. Dari kejauhan terdengar suara jerit serta tangisan seorang perempuan dari dalam sana. Jantung Pak Rohmat berdetak kencang. Keringat mulai keluar dari pori-pori kulit bersama dengan curah hujan yang semakin deras membasahi tubuhnya. Dan dar, petir menyambar dari atap langit hingga ke tanah, seakan-akan ingin memaksa Pak Rohmat untuk segera masuk ke dalam hutan bambu tersebut.
Mau tak mau, suka tidak suka, Pak Romat mulai melangkahkan kakinya dan memasuki wilayah hutan bambu. Pak Romat berjalan dengan perlahan. Tengkuknya tak henti-henti berhenti ketika memasuki hutan bambu. Dan tiba-tiba saja suasana hutan tersebut berubah. Hujan yang lebat seketika berhenti. Angin bertiup sangat pelan dan membawa kabut memenuhi sekitar hutan bambu tersebut. Pak Romat terus berjalan dengan sangat hati-hati. Matanya tak henti-hentinya menatap ke arah hutan yang tertutupi kabut, yang bergulung dengan sangat perlahan. Suara tawa milik seorang wanita terdengar dan menggema di sekitar hutan bambu. Tubuh Pak Romat tak henti-hentinya gemetar menahan takut. Seketika Pak Romat mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan makin menyengat ketika Pak Romat berjalan ke arah hutan bambu semakin dalam. Sekelebat bayangan hitam mulai menampakkan dirinya dari balik kabut, kemudian kembali menghilang. Hal itu dirasakan Pak Romat dan membuat jantungnya semakin berdebar. Dari kejauhan, Pak Romat melihat gundukan tanah yang cukup besar. Ia berjalan mendekati arah gundukan itu dan bau bangkai semakin tercium. Langkah kakinya terhenti persis di depan gundukan yang terdapat lalat-lalat pemakan bangkai yang berwarna hijau mengelilinginya. Ini apa? Apakah ada bangkai hewan yang sengaja dikuburkan di hutan ini? Pak Romat kebingungan melihat gundukan yang saat ini berada di hadapannya. Setelah itu, Pak Romat kembali berjalan dan berniat untuk melewati gundukan bangkai tersebut. Tiba-tiba saja, gundukan bangkai tersebut terlihat bergetar. Lalat-lalat yang menempel kini berterbangan dan menyerang ke arah Pak Romat. Pak Romat kewalahan menghadapi serangan lalat-lalat pemakan bangkai yang berjumlah sangat banyak, sehingga membuat dirinya jatuh ke tanah. Kedua tangannya digunakan untuk menghalau lalat-lalat tersebut, tapi justru semakin banyak dan terus menyerang. Bukan hanya itu saja, lalat-lalat tersebut kini mulai merangsek masuk melalui telinga dan juga mulut Pak Romat. Pergi lalat sialan! Teriak Pak Romat dengan terus menghalau binatang kotor pemakan bangkai tersebut. Tubuh Pak Romat berguling-guling di tanah dan saat ini ia mencoba untuk berdiri. Pak Romat memutuskan untuk berlari menghindari serangan lalat-lalat pemakan bangkai. Baru saja Pak Romat hendak berlari, tiba-tiba saja langkah kakinya berhenti. Ada sesuatu yang menahan pergerakan kakinya. Ketika matanya melirik ke bawah, Pak Romat terkejut. Tampak sosok tangan pucat dengan kuku-kuku yang sangat runcing dan berwarna hitam tengah mencekram kaki kirinya dengan sangat kuat. Pak Romat berontak dan menendang-nendang tangan tersebut, berharap agar terlepas. Tapi sosok tangan tersebut justru semakin kuat mencengkram kakinya. Tak berhenti sampai di situ. Kini sosok tangan tersebut mulai bergerak dan dengan perlahan kuku-kukunya yang runcing mulai menusuk ke dalam kulit satu persatu. Sakit! Teriak Pak Romat kesakitan. Kini kelima jarinya memiliki kuku yang runcing dan telah menusuk kaki Pak Romat. Darah mulai keluar dari sela-sela jari dan membuat kaki Pak Romat berlumuran darah. Wajah Pak Romat semakin ketakutan. Ia terus mencoba menarik kakinya sendiri agar dapat terlepas dari cengkraman tangan tersebut. Tapi semuanya itu sangat sulit ia lakukan karena kelima jarinya tersebut telah masuk ke dalam kaki Pak Romat hingga merobek ke dalam kulitnya. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Dan tiba-tiba saja tubuh Pak Romat terpental dan berguling-guling di tanah ketika cengkraman tangan tersebut terlepas. Pak Romat berlari ketakutan dan masuk semakin dalam ke hutan bambu. Suara tawa seorang wanita terdengar seperti mengejek dan menggema di sekitar hutan bambu.
Mata Pak Romat menatap liar ke arah kabut yang bergulung terbawa angin. Pak Romat terus melangkahkan kakinya semakin cepat, bersama dengan tawa yang terus mengejek dirinya. Sampai di mana langkah kakinya berhenti, tiba-tiba saja bau busuk kembali tercium dari kedua lubang hidungnya. Tenggorokan Pak Romat terasa kering akibat bau busuk yang membuat nafasnya tersendak. Dari dalam perutnya, Pak Romat merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik kulitnya. Lalu ia mengangkat baju yang dikenakan. Terlihat seperti binatang yang berukuran sebesar biji jagung, tengah bergerak meliuk-liuk dari dalam perutnya. Dan semakin lama, jumlahnya semakin banyak. Sial! Ada apa di dalam perutku? Sakit. Teriak Pak Romat dengan kedua mata melotot melihat sesuatu yang saat ini tengah berada di dalam perutnya. Kepanikan terlihat jelas dari raut wajahnya. Kini kepala Pak Romat tergerak, mengangguk-angguk dengan mulut yang terbuka semakin lebar. Tiba-tiba dari dalam mulutnya keluar darah kental yang berwarna merah kehitam-hitaman. Bukan hanya itu saja, terdapat belatung sebiji jagung yang bergerak dan berjumlah sangat banyak. Nafasnya terengah-engah, dadanya membusung dan terlihat berdebar dikarenakan detak jantungnya yang berdetak dengan sangat cepat. Kedua belah mata Pak Romat terbelalak setelah melihat semua keanehan yang baru saja telah menimpanya. Cuy! Pak Romat meludah hanya untuk memastikan tak ada lagi belatung yang tersangkut di dalam mulutnya. Sisa-sisa darah yang berada di bibir disapu oleh lidahnya dan darah tersebut ditelan kembali. Sepertinya ada yang ingin menjajal ilmuku. Pak Romat berbicara sambil mengatur nafas. Pak Romat mencoba untuk membangkitkan mentalnya kembali. Tiba-tiba tangan kanannya bergerak memegang tengkuk yang mulai berdiri, dan tanpa ia sadari, kabut yang tadi bergulung mengantarkannya ke sisi sungai yang terkenal sangat angker di desa tersebut. Air sungai yang terletak di tengah-tengah desa dan terkenal dengan sebutan Gondo Mayit, atau bisa diartikan menjadi bau mayat. Di saat siang hari terasa gelap akibat pohon bambu yang tumbuh tinggi tak beraturan mengelilingi sungai tersebut. Tak ada orang yang berani masuk ke sungai tersebut pada malam hari. Konon, sering terdengar suara orang minta tolong dan tercium bau busuk saat tengah malam. Pada keesokan harinya, salah satu warga dikabarkan menghilang. Setelah dilakukan pencarian, jasad orang tersebut ditemukan mengambang di sungai Gondo Mayit. Cerita yang terdengar dari mulut ke mulut menjadikan sungai ini sangat angker, dan belum pernah ada orang yang berhasil keluar jika sampai tersesat di kedalaman hutan bambu tersebut. Hanya ada satu orang yang dapat berhasil keluar dengan selamat. Konon, sosok ini adalah seorang wanita, tapi sampai sekarang tak ada yang mengetahui siapa sosok wanita tersebut. Keringat mulai menampakkan di wajah Pak Romat. Bibirnya gemetar di saat ia sadar telah berada di sungai Gondo Mayit. Tiba-tiba biur, terdengar sesuatu yang melompat dan masuk ke dalam sungai. Tak ada yang dapat ia lihat karena sungai tersebut tertutupi oleh kabut. Hanya ada gelombang air yang menandakan sesuatu yang sedang bergerak dari dalam sungai tersebut. Sia-sia rasanya Pak Romat membangkitkan mentalnya sendiri di saat ia mengetahui tengah berada di dalam sungai Gondo Mayit. Terdengar gemericik air, dan suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Dengusan nafas yang berat juga turut hadir membuat jantung Pak Romat berdebar. Tak lama kemudian, terlihat sosok makhluk yang keluar dari dalam sungai dan terus mendekat ke arah Pak Romat. Sosok tersebut belum sepenuhnya muncul. Tiba-tiba saja, srak,
Tangan yang berukuran besar tengah mencekam tubuh Pak Rohmat dengan sangat cepat dan mengangkatnya ke udara. Kini Pak Rohmat tidak merasakan kaki-kakinya menyentuh tanah. Kedua belah matanya melotot ketika penampakan sosok makhluk hitam bertaring tengah berada tepat di hadapannya. Sosok ini berukuran amatlah besar, mungkin 3 kali lipat dari ukuran tubuhnya. Pada bagian kepalanya hanya ditumbuhi satu rambut yang terletak pada bagian tengah tempurung kepalanya dan terlihat menggumpal. Sepasang mata yang berwarna merah kini tengah memperhatikan Pak Rohmat dengan mulut yang mulai terbuka, semakin lebar dan ingin melahapnya. Mulut yang dipenuhi gigi-gigi yang bertaring dan tidak beraturan kini tepat berada di depan matanya. Lidah yang menjulur dan mulai menjilat wajah Pak Rohmat. Seketika bau busuk kembali tercium di saat sosok tersebut membuka mulutnya. Jantungnya berdebar dan nafasnya mulai sesak akibat cengkraman makhluk tersebut, membuat bulu darahnya menjepit. Pak Rohmat tak tinggal diam. Mulutnya terlihat komat-kamit membacakan sebuah mantra Sukmo Jiwo yang telah diturunkan oleh Ki Jalal. Ketika Sukmo Jiwo akan bertambah kuat jika si penggunanya telah mendapatkan tubuh wanita untuk disetubuhi, dan Pak Rohmat ingin mencoba kekuatan itu dengan melawan makhluk tersebut. Tiba-tiba saja Pak Rohmat dilempar oleh makhluk tersebut dan membuat tubuhnya berguling-guling di tanah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Pak Rohmat untuk kabur dari cengkraman makhluk tersebut. Dengan cepat Pak Rohmat bangkit kemudian berlari menjauh dari sungai Gondomayit. Sosok tersebut tertawa dan menggema di sekitar hutan. Ilmu yang Pak Rohmat miliki tidak sebanding dengan sosok yang saat ini tengah mengincarnya. Pak Rohmat terus berlari dengan ketakutan yang kini menyerang mentalnya kembali. Sesekali Pak Rohmat menengok ke arah belakang dan melihat sosok tersebut menghilang. Tiba-tiba, "Rohmat!" Suara itu terdengar jelas di telinga Pak Rohmat. "Ayah, tolong aku. Aku tersesat di hutan bambu," ungkap Pak Rohmat menggunakan telepati. "Kau ikuti saja kabut hitam itu. Kabut itu akan menuntunmu." Angin berhembus membentuk gumpalan kabut yang berubah menjadi hitam dan bergulung menerpa tubuh Pak Rohmat. Ia segera mengikuti kabut tersebut dengan langkah terseok-seok. Suara tawa seorang wanita kembali terdengar dan saling bersahutan. Tak lama kemudian, Pak Rohmat dikejutkan dengan penampakan Ki Jalal yang tengah berdiri persis di samping jenazah Arumi. Pak Rohmat sedikit agak lega karena telah berhasil selamat dari cengkraman makhluk hitam bertaring, penunggu sungai Gondomayit. Baru saja Pak Rohmat ingin berjalan mendekati ke arah Ki Jalal, tiba-tiba saja langkah kakinya terhenti karena menyaksikan apa yang sedang ayahnya perbuat terhadap jenazah Arumi. Ki Jalal berjongkok di samping tubuh Arumi yang tengah terbujur kaku. Kepalanya mulai merunduk di antara pangkal paha jenazah Arumi dengan kedua tangan yang menopang tubuhnya. Mulutnya mulai terbuka, lidahnya menjulurkan dan menjilat sisa-sisa sperma yang menempel pada lubang vagina milik Arumi. Dengan sangat rakus Ki Jalal menjilat sperma tersebut hingga tak tersisa. Namun Pak Rohmat tidak mengetahui apa yang sebenarnya Ki Jalal sedang lakukan. Ia hanya melihat ayahnya merundung dari kejauhan. Ki Jalal berdiri kembali dan terlihat tubuhnya bergetar. Dengan kedua tangan terangkat mengarah ke langit. Mulutnya komat-kamit membacakan mantra Sukmo Jiwo. Teriak Ki Jalal diimbangi dengan suara menggelegar dari atap langit yang menghitam. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita dari kami.
Nantikan kelanjutan ceritanya. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.